Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, seorang uskup di Italia namanya Tony Bello meninggal dalam umur yang masih sangat muda, 57 tahun. Ketika dia sebelum meninggal berada di rumah sakit karena penyakit jantung, pada hari Kamis dia menulis sebuah surat pastoral untuk imamnya di keuskupannya. Yang mengejutkan adalah surat pastoralnya itu diberi judul Stola dan Handuk. Dalam suratnya itu dia memberikan buah pikirannya tentang para imam. Stola melambangkan imamat seorang imam. Sebagai seorang imam, tugasnya adalah menjadi pelayan sabda dan menjadi pelayan sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Handuk dalam pemikiran Uskup Tony Bello ini adalah itu merupakan kesatuan antara seorang imam dengan umatnya yang kemudian dilambangkan dalam karya pastoralnya. Dan dalam peringatan hari Kamis dia menyebut itulah pembasuhan kaki. Jadi seorang imam membasuh kaki menjadi tanda bahwa dia melayani umatnya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, jika demikian maka sebenarnya perayaan hari Kamis seperti ini sesungguhnya adalah mengenangkan tugas dan martabat seorang imam. Tugasnya jelas yang dilambangkan dalam stola itu. Sehingga ada ya juga kita mengenal sebagai Iura Stole. Stola melambangkan imamat seorang yang menunjukkan bahwa dia mempunyai wewenang untuk merayakan Ekaristi, melayani sabda Tuhan. Maka saya tidak pernah ngomong dari mimbar soal uang. Karena mimbar suci, saya hanya mau berbicara tentang sabda Tuhan. Selain stola sebagai tugas pelayanan dia untuk melayani dalam sabda, tetapi juga melayani dalam sakramen Ekaristi. Sakramen di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita santap sebagai bekal untuk hidup kita yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, itu poin pertama ketika kita merenungkan peristiwa perjamuan malam terakhir. Namun peristiwa hari Kamis yang kita rayakan pada malam hari ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus mengubah Paskah orang Yahudi menjadi Ekaristi. Paskah orang Yahudi awalnya adalah sebuah bentuk upacara yang mau mengingatkan orang-orang Yahudi tentang pembebasan mereka dari bangsa Mesir menuju ke tanah terjanji. Dimulai dengan menyanyikan Halel yang akhirnya kita mengenang menamakan sebagai Haleluya.
Sesudah itu mereka minum anggur dari gelas pertama. Sesudah minum anggur dari gelas pertama, mereka akan makan sayur yang pahit-pahit. Tujuannya apa? Untuk mengenang penderitaan mereka, kepahitan dalam perjalanan mereka dari keluaran di Mesir ke tanah terjanji. Sesudah itu mereka minum anggur lagi, gelas yang kedua. Sesudah minum anggur dari gelas yang kedua, kemudian mereka akan makan anak domba Paskah dan roti tidak beragi. Ketika sedang makan anak domba dan roti tak beragi, lalu pemimpin menjelaskan makna dari setiap apa yang mereka buat. Sesudah itu baru ditutup dengan nyanyi Halel. Itu Paskah orang Yahudi. Dalam bacaan yang pertama, asal-usul Paskah Yahudi itu kemudian dirubah oleh Yesus. Dalam bacaan yang pertama kita dengar bahwa kemudian ditambahkan bahwa bukan semata-mata mereka minum anggur dan menyanyikan Halel, tapi juga mereka mengenangkan Paskah di mana Allah lewat dan membebaskan mereka dari hukuman. Maka setiap keluarga orang Israel pada jenang pintunya harus ditandai dengan darah anak domba. Karena pada malam hari itu Tuhan akan membunuh semua anak sulung, entah itu hewan maupun manusia. Pokoknya semua anak sulung dibunuh. Dan mereka akan dilewati kalau rumah mereka ditandai dengan darah anak domba. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, Santo Paulus entah mendapatkan tradisi dari mana, tetapi dia menambahkan bahwa Yesus mengubah Paskah Yahudi menjadi Ekaristi dengan mengatakan ini, saya bacakan untuk kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Paulus entah mengambil tradisi dari mana, dia menambahkan dengan mengenangkan peristiwa perjamuan terakhir, Anda mengenangkan wafat Tuhan sampai Ia datang. Bukan mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir yang diwariskan Yesus kepada kita semua. Dan Injil yang baru saja kita dengar ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa memang betul Yesus mengubah Paskah Yahudi menjadi perayaan Ekaristi. Dan itu dimulai dengan pembasuhan kaki para muridnya. Sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi mereka. Sebagai tanda bahwa dia mau melayani mereka untuk penebusan mereka. Dan kemudian dia memberikan dirinya, tubuh dan darahnya untuk disantap oleh para muridnya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, jika demikian, apa yang bisa kita renungkan? Ketika saya merenungkan peristiwa ini, ada 3 hal yang mungkin bisa menjadi permenungan bagi kita semua pada sore hari ini. Yang pertama, kalau Yesus yang adalah Tuhan dan Guru merendahkan dirinya
untuk melayani, maka kita pun seperti dikatakan dalam Injil wajib mengikuti teladan Yesus ini. Melayani sesama kita, harusnya begitu. Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam realita hidup kita tidak mudah. Tidak mudah untuk melayani mereka yang tidak kita kenal. Apalagi melayani mereka yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Ngapain saya melayani kamu? Apalagi melayani dengan kerendahan hati. No way. Tidak. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, poin pertama yang harus kita renungkan dalam merayakan Hari Kamis Putih ini adalah soal kita melayani dengan kerendahan hati tanpa membeda-bedakan. Pertanyaan saya, kita semua sini sudahkah kita melayani sesama kita di paroki ini dengan tanpa membeda-bedakan? Atau melayani untuk mencari kepentingan diri kita sendiri? Yang kedua, yang patut kita renungkan adalah kemauan kita untuk berbagi. Karena Yesus memberikan dirinya, tubuh dan darahnya, nyawanya untuk kita. Teladan itu yang harusnya kita ikuti. Mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Namun tidak semua dalam realita hidup mau berbagi. Kalau Anda tanya kepada saya, Romo, apa yang harus saya bagi? Waktumu, bakatmu, kemampuanmu, mungkin juga materimu yang berlebihan, yang bisa Anda bagikan untuk sesama yang membutuhkan. Dan yang lebih penting adalah perhatianmu untuk mereka yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan itu? Karena dikatakan dalam Injil, wajib kamu laksanakan apa yang sudah aku lakukan. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Yang ketiga yang patut kita renungkan adalah setia mengikuti perayaan Ekaristi. Karena Paskah Yahudi sudah diubah oleh Yesus menjadi Ekaristi. Karena Ekaristi adalah anugerah dari anugerah untuk kita semua. Lewat Ekaristi kita mendapatkan rahmat pengampunan. Lewat Ekaristi kita mendapatkan rahmat sabda Tuhan yang ditunjukkan, dijelaskan oleh imam ketika melakukan homili. Lewat Ekaristi kita mendapatkan tubuh dan darah Kristus sebagai bekal untuk hidup kita yang kekal. Maka harusnya kita setia dengan perayaan Ekaristi yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Dan yang terakhir, ini pesan saya untuk umatku sekalian. Jangan lupa berdoa untuk kami para imam. Karena melayani umat yang sekian banyak tidak selalu mudah. Apalagi banyak orang pintar. Banyak orang yang hebat-hebat. Tidak mudah melayani orang-orang yang seperti ini. Maka berdoalah untuk kami supaya menjadi rendah hati, bisa melayani dengan sungguh-sungguh.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Komentator ini. Suhan kaki, saat di mana kita mengenangkan Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya sebagai wujud teladan kasih dalam melayani. Sebagaimana Yesus guru kita telah memberikan dirinya. Marilah kita juga hidup dalam semangat cinta kasih dan mau saling melayani satu sama lain. Yesus basuh kaki murid-Nya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh domba-Nya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki murid-Nya. Lihatlah Yesus basuh kaki murid-Nya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh domba-Nya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama,
yang kulakukan telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki muridnya. Seperti Yesus basuh kaki muridnya. Ubi caritas, ubi caritas, ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi es. Ubi caritas, ubi caritas, ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi es. Congregavit nos in unum Christi amor. Exultemus et in ipso iucundemur, et escorde eligamus nos sincero, nos sincero. Ubi caritas, ubi caritas, ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi es. Ubi caritas, Deus ibi es. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru ini dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk mau saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih
bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama